Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi, baiklah pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan bacaan biografi Khalifah Rasulullah yang pada kesempatan ini masih bercerita tentang Umar bin Khattab radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bukan penipu dan aku tidak akan tertipu. Tingkatan fitrahnya, keimanan dan tanggung jawabnya mampu membuktikan kecerdasan serta kecakapannya. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an telah mengakui kecerdasannya yang tinggi dengan berkata, "Demi Allah, dia orang yang sangat luas pengetahuannya dan memiliki kepribadian yang khas. Ia telah disiapkan untuk mengemban berbagai urusan. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan padanya kepahaman dan hikmah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'til hikmata man yasha'u wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Dan Allah memberikan hikmah kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan barang siapa diberi hikmah maka sesungguhnya ia telah diberi kebaikan yang melimpah. Al-Baqarah 269. Umar termasuk orang yang berhak mendapat karunia Allah, anugerahnya serta kebaikannya. Tidak satu pun dalam hidupnya yang ia maksudkan untuk dirinya. Tetapi semua itu telah ia khususkan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan ia berjanji akan menjadikan hidupnya penuh ketaatan dan untuk membantu hamba-hambanya. Kecerdasannya menjadi penopang bagi kebenaran, bukan kebatilan. Kecerdasannya lahir dari rasa tanggung jawabnya dan ia bekerja sesuai dengan petunjuknya. Kecerdasan fitrahnya yang lurus dan pengalamannya yang menggugah menjadikannya sosok yang tak kenal basa-basi serta perdebatan. Akan tetapi menjadikannya senantiasa mencari kebenaran dan menembus ke lubuk hati mereka yang terdalam dalam sekejap mata atau bahkan lebih cepat. Kemampuannya dalam memahami ajaran Islam secara khusus merupakan takdir nan agung baginya, bahkan sangat agung. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah berkata, Umar adalah orang yang paling mengerti akan kitabullah dan paling paham terhadap agama Allah. Para sahabatnya pernah bercerita bahwa ia mampu menguasai 90% ilmu. Pada hakikatnya kecerdasan Umar yang tinggi dan kritikannya yang membangun tidak dapat bersembunyi dari setiap aktivitas yang dilakukan atau kalimat yang diucapkannya. Sebagaimana ia tidak sombong dengan kekuasaannya, ia juga tidak sombong dengan kejeniusannya. Jika saja ia mau menjajaki berbagai hal dengan kejeniusan otaknya, niscaya ia akan memperoleh semua ilmu. Akan tetapi ia menganggap kecerdasan yang dikaruniakan padanya hanya dipergunakan untuk mengetahui kebenaran dan menjauhi perangkap-perangkap makar jahat yang dipasang oleh musuh-musuh kebenaran. Umar radhiyallahu an sering berkata, "Aku bukan penipu dan aku tidak akan tertipu." Ungkapan ini menggambarkan betapa hebat dan cerdasnya seorang Umar. Kecerdasannya bukanlah kecerdasan yang melambangkan permusuhan, penuh tipuan dan kemunafikan. Bukan pula kecerdasan yang menghancurkan, dan bukan pula kecerdasan yang melambangkan perlawanan, akan tetapi kecerdasan yang unggul, muncul dari pribadi yang unggul, serta bekerja untuk menopang pondasi yang kokoh. Jika demikian, kecerdasannya bukanlah kecerdasan seorang prajurit, tetapi kecerdasan seorang pahlawan, bukan kecerdasan yang menghapus, tetapi kecerdasan yang mampu berinovasi. Ini semua merupakan ciri akal orang yang beriman kepada nas serta mengikuti jejak Rasulullah SAW. Lebih dari itu, akalnya mengelana hingga mampu menembus perkara yang gaib. Terkadang ia tampak seolah mendahului turunnya wahyu. Hal inilah yang mendorong Rasulullah SAW untuk bersabda sebagai bentuk penyanjungan terhadap kecerdasan yang luar biasa ini. Innallaha wada'al haqqa ala lisani umara yaqulu bih. Sungguhnya Allah telah menjadikan kebenaran dalam lisan dan hati Umar. Suatu hari Umar berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, bukankah ini adalah maqam Ibrahim?" Rasulullah SAW menjawab, "Ya." Umar berkata lagi, "Alangkah baiknya jika engkau menjadikannya tempat sholat." Beberapa hari setelahnya turunlah wahyu ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wattakhizu min maqami Ibrahim musalla. Dan jadikanlah maqam Ibrahim sebagai tempat salat. Al-Baqarah 125. Banyak sekali peristiwa seperti ini yang terjadi pada Umar ketika muncul dari akalnya yang cemerlang dan hatinya yang cerdas suatu ide atau keinginan, maka tak lama berselang turunlah wahyu dari Allah. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengenai dirinya. Innahu qad kana fima madha qablakum minal umami nasu yuhaddatsuna wa innahu in kana fi ummati hazihi minhum ahadun fa innahu Umar bin Khattab. Sungguh telah ada pada setiap umat-umat sebelum kalian para muhaddits, orang-orang yang selalu berpandangan lurus atau punya firasat tinggi, dan seandainya mereka ada pada umatku ini, tentu dia adalah Umar bin Khattab. Oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikannya sebagai salah satu sumber hukum, sebagaimana beliau bersabda kepada para sahabat, La adari ma qadaru baqai fikum faqdu billadaini min ba'di wa asyara ila Abi Bakar wa Umar. Sesungguhnya aku tidak tahu berapa lama aku akan hidup bersama kalian, maka ikutlah dua orang setelahku. Beliau lalu menunjuk kepada Abu Bakar dan Umar. Kecerdasan Umar sangatlah luas. Pendapatnya yang bijaksana mampu membongkar semua perkara yang samar serta menghantarkan ke lubang goa yang amat jauh. Pendapatnya tentang perkara sepele sama dengan pendapatnya dengan hal penting. Keduanya sama-sama mengandung kata yang singkat namun hukumnya mencakup seluruh aspek. Ia memiliki pengetahuan yang mendalam terhadap watak-watak manusia, sama seperti pengetahuannya yang mendalam terhadap peristiwa-peristiwa di dunia ini serta rahasia-rahasia kehidupan. Umar pernah berkata, manusia lebih mirip dengan zaman saat ia hidup daripada dengan ayahnya. Umar pernah berkata, manusia lebih mirip dengan zaman saat ia hidup daripada dengan ayahnya. Ia juga berkata, tidaklah seorang pun mendapatkan kenikmatan kecuali akan ada orang yang dengki. Jika kau dapati pribadi lebih lurus dari anak panah, maka engkau juga akan mendapati orang yang mencela. Keputusan yang singkat tapi mencakup semua aspek. Tersirat padanya kebijaksanaan dan kejeniusan Umar serta pengalamannya yang mendalam tentang pribadi manusia. Sungguh Umar meletakkan manusia pada timbang yang cerdas dan lurus. Ia berkata, orang yang paling kami cintai di antara kalian sebelum kami bertemu kalian adalah yang paling baik tingkah lakunya. Jika kalian berbicara, maka yang paling jelas pembicaraannya, dan jika kami menguji kalian, maka yang paling baik kinerjanya. Penampilan sekilas seseorang tidak cukup baginya dijadikan dasar dalam menghukumi pribadi orang lain. Ia pernah mendengar seseorang memuji orang lain dengan berkata, ia adalah lelaki yang jujur. Lalu Umar bertanya kepadanya, apakah engkau pernah bepergian bersamanya? Ia menjawab, tidak. Lalu apakah engkau pernah bermusuhan dengannya? Tidak. Kemudian apakah engkau pernah mengamanahkan sesuatu padanya? Tidak. Akhirnya Umar berkata, jika demikian, engkau tidak tahu siapa dia sebenarnya. Mungkin saja engkau hanya melihatnya ketika dia melakukan sholat. Inilah salah satu pemimpin dalam ketakwaan, kehati-hatian dan petunjuk yang menganggap aktivitas sholat tidak bisa mencirikan pelakunya sebagai orang thiqah atau terpercaya. Bukan maksudnya meremehkan ibadah seseorang, namun penilaian bersifat menyeluruh untuk mengetahui rahasia-rahasia dalam pribadi manusia serta budi pekerti yang tersembunyi padanya. Sesungguhnya Umar tidak memandang sesuatu hal hanya dari sisi tertentu saja, tetapi membahas semua unsur-unsurnya, ciri-cirinya, dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di kemudian hari. Dengan demikian, caranya mengenali manusia tidak terbatas pada segi ibadahnya saja. Meski dalam pandangan Umar, ibadah peserta ahlinya memiliki derajat yang tinggi, akan tetapi ia menelaah kepribadian manusia secara menyeluruh, karena pengertian lain dari ibadah menurut Umar adalah lurusnya kepribadian seseorang serta kesempurnaannya. Sebab itulah ia sering mengeluhkan kesederhanaan orang yang bertakwa dalam beribadah serta kelalaian orang yang tidak bertakwa. Ia berpendapat bahwa kesederhanaan dan kelalaian bukanlah ciri-ciri ibadah dan ketakwaan, tetapi takwa menurutnya adalah kekuatan, kesucian, keluasan pemikiran, dan keunggulan. Tetapi takwa menurutnya adalah kekuatan, kesucian, keluasan pemikiran, dan keunggulan. Kehidupan sejati menurut Umar bukanlah menghindar dari segala risiko dan kemalasan, akan tetapi percobaan yang sukses dan sebuah praktik yang aman. Suatu hari beberapa sahabat berbincang-bincang di hadapannya, membahas seorang lelaki yang mereka puji-puji. Mereka mengatakan, sungguh dia tidak mengenal keburukan selamanya. Lalu Umar berkata, lebih pantas baginya untuk terjerumus ke dalamnya atau perbuatan buruk.
Perkataan Umar bukan berarti melakukan kemaksiatan sebuah keharusan demi mengetahui hakikat kemaksiatan itu. Akan tetapi hendaknya manusia mengetahui dan mengenal kemaksiatan sehingga ia tidak tertipu oleh kemaksiatan yang dikemas dengan pakaian kebenaran. Berbekal kecerdasannya yang luar biasa, Umar tahu bahwa keutamaan bukanlah menjauhi kehidupan demi menjauhi fitnah, tetapi keutamaan justru ada bersama kehidupan dengan mengalahkan fitnah dan kehidupan itu sendiri. Sehubungan dengan hal ini timbullah pertanyaan, manakah yang lebih suci dan lebih utama, orang yang tidak berbuat kemaksiatan karena sama sekali tidak ada keinginan untuk berbuat maksiat, ataukah seorang yang memiliki keinginan berbuat maksiat akan tetapi ia menahan diri dari melakukannya? Umar menjawab, orang yang ingin berbuat maksiat tetapi ia tidak melakukannya, mereka adalah orang yang hatinya sedang diuji oleh Allah untuk meraih ketakwaan. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Tingkat kecerdasan Umar makin meluas ketika ia dihadapkan pada permasalahan hidup serta masyarakat. Terbukti pada saat ia menghadapi suatu permasalahan, lalu berfatwa seputar permasalahan tersebut, tak lama kemudian muncullah permasalahan serupa dengan kasus pertama. Tetapi fatwa kedua berbeda dengan fatwa pada permasalahan pertama. Jika ia ditanya mengapa berbeda, ia menjawab, fatwa itu berlaku untuk permasalahan yang telah lampau, sedangkan fatwa ini berlaku untuk permasalahan yang kita selesaikan sekarang. Sesungguhnya kondisi dan hukum kedua kasus tersebut berbeda meskipun kejadiannya serupa. Umar yang jenius tidak lantas menjadikan fatwanya seperti benda beku dalam pikirannya, akan tetapi ia menjadikannya sebagai pemahaman yang dinamis sesuai kondisi dan waktu. Ia juga berusaha memahami bahwa perbedaan kondisi dan sebab mempengaruhi hukum dan fatwa yang akan dikeluarkan. Tidak ada yang bisa mengungguli kecerdasan Umar selain keberanian dalam kecerdasannya itu sendiri. Oleh karenanya, kita menyaksikan sosok yang senantiasa berpegang teguh pada nas dan mengikuti jejak Rasulullah SAW telah mengumumkan bahwa salah satu hukum syar'i sudah tidak berlaku lagi. Padahal ketika Rasulullah SAW wafat, hukum tersebut masih diberlakukan. Begitu juga dengan Abu Bakar, ketika beliau meninggal hukum itu belum diubah sama sekali dan masih diberlakukan oleh kaum muslimin. Bahkan redaksional hukum tersebut adalah ayat dalam Al-Quran yang senantiasa dibaca oleh kaum muslimin. Hukum yang dimaksud adalah pengalokasian sebagian harta zakat kepada para mu'allaf. Mu'allaf adalah sekelompok kaum muslimin yang memilih Islam dengan keyakinan yang lemah atau bahkan tanpa ada keyakinan sedikit pun. Al-Quran memberikan mereka bagian dari Baitul Mal yang diambil dari harta zakat dengan tujuan untuk membujuk mereka supaya mereka tidak keluar meninggalkan agama ini sebelum merasakan hakikat manisnya keimanan, dan mereka mau menerima agama ini dengan senang hati serta keyakinan yang teguh. Umar menuturkan, dahulu Rasulullah SAW memberi mereka karena pada saat itu Islam masih dalam keadaan lemah. Adapun sekarang Allah telah memuliakan agamanya serta meninggikan kalimatnya. Barang siapa yang hendak beriman maka berimanlah. Barang siapa yang hendak kufur maka kufurlah. Agama ini tidak akan memberikan keluasan kecuali bagi siapa yang memeluknya dengan rasa senang hati dan penuh keyakinan. Sesungguhnya sikap ini mampu menggambarkan tingkat kecerdasannya yang tinggi. Hal ini bukan karena kepiawaian Umar dalam beralasan, tetapi karena keberaniannya dalam berpikir. Banyak yang bisa memahami hikmah persyariatan kejadian ini, sebagaimana yang dipahami Umar. Namun kecerdasan Umar yang luar biasa mampu meluaskan sedar ini, terlebih jika kasus ini diperkuat dengan ayat Al-Quran yang masih berlaku hukumnya atau sunnah Rasulullah yang masih berjalan dan berlaku hingga saat itu. Sungguh telah terkumpul dalam pribadi yang cerdas dan terpercaya ini ketajaman akal pikiran dan rahasia syariat. Rasulullah SAW pernah menyanjung karunia yang Allah limpahkan kepada Umar seperti yang telah diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Bainama ana naimun iz utitu biqadahi labanin fasar Bainama ana naimun iz utitu biqadahi labanin fasaribtu minhu summa a'taitu fadli Umar bin al-Khattab. Qalu fama awal tahu ya Rasulullah? Qala al-ilm. Ketika aku tidur, aku bermimpi diberi sebuah mangkuk yang berisi susu. Lalu aku pun meminumnya hingga aku melihat aliran air mengalir melalui sela-sela kukuku. Kemudian aku berikan sisa susu tersebut kepada Umar bin Khattab. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa tafsir mimpi tersebut?" Rasulullah SAW menjawab, "Ilmu." Suatu hari dibawa ke hadapan Umar seorang muslim yang telah melakukan pelanggaran yang harus dilaksanakan hudud. Di saat itu ada 3 saksi atas perbuatannya. Tidak ada yang tersisa kecuali saksi mata yang keempat, maka hukuman itu akan dijalankan. Umar mengirim seseorang untuk memanggil seorang saksi lagi.
Ketika Umar melihat saksi keempat telah datang mendekatinya, ia merasa takut dan berkata sambil memandanginya, "Aku melihat seorang lelaki, aku berharap semoga Allah tidak membuka aib-aib salah satu kaum muslimin karenanya." Ketika saksi tersebut maju ke hadapan Umar, ia berkata, "Aku tidak melihat padanya sesuatu yang mengharuskan dijatuhinya had." Umar pun menarik nafasnya karena lega. Di hari lain datanglah seorang lelaki padanya. Ia mengira jika lelaki itu datang membawa kabar gembira. Ia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, aku melihat si fulan dan fulanah berpelukan di balik pohon kurma." Lalu Umar memegang kerah baju lelaki itu dan mengangkat tongkatnya. Kemudian ia berkata kepadanya setelah memukulnya dengan tongkat tersebut 1 kali, "Apakah engkau tidak menutupinya dan berharap dia akan bertobat? Sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya baik di dunia maupun di akhirat." Inilah lelaki yang memiliki sifat kehati-hatian ketika mendapati pelanggaran yang merusak akhlak. Akan tetapi ia menggunakan kecerdasannya sehingga mampu mempertimbangkan kondisi pelanggaran tersebut. Ia juga memiliki pemahaman yang mampu menyatukan antara kehati-hatian dan kecerdasan. Suatu hari ia berwasiat kepada manusia tentang pemahaman yang agung. Ini, ia berkata, "Beginilah seharusnya kalian berbuat. Jika kalian melihat salah seorang saudara kalian berbuat salah, maka tutupilah dan tolonglah dia. Dan berdoalah kepada Allah semoga dia mengampuninya. Dan janganlah kalian membantu setan dalam menyesatkannya." Amirul Mukminin adalah orang yang memiliki karakter keras, akan tetapi pemahaman yang lurus menerangi semua sikapnya. Ia mengambil keputusan dengan kecerdasannya, bukan dengan perasaan hati. Memang benar dia senantiasa berpaling dari perbuatan dosa, tetapi ia senantiasa meneliti kondisi-kondisi yang mendorong dan sebab terjadinya pelanggaran itu dengan teliti dan hati-hati. Dari sinilah ia melahirkan kaidah emasnya. Lebih baik aku membatalkan hukuman pidana atas perkara yang subhat daripada aku menegakkannya dalam perkara yang subhat. Suatu hari, seorang lelaki datang kepadanya dan bertanya, "Putriku telah melakukan pelanggaran yang mengharuskan ditegakkannya hudud." Lalu ia mengambil pisau untuk bunuh diri. Di saat ia berusaha bunuh diri, kami mendapatinya dalam kondisi terpotong sebagian urat nadinya. Kemudian kami mengobatinya hingga sembuh, dan sesudah itu ia bertobat kepada Allah dengan tobat yang benar. Pada hari ini dia dilamar oleh seorang pria. Apakah aku harus menceritakan perkara tersebut kepada pria yang hendak melamar? Umar menjawab, "Apakah engkau hendak membuka sesuatu yang telah Allah tutup? Demi Allah, jika engkau memberitahukannya kepada orang lain, aku akan menjadikanmu peringatan bagi seluruh penduduk negeri. Pergilah dan nikahkanlah dia sebagaimana nikahnya muslimah yang suci." Amirul Mukminin tidak merangkai hukumnya secara terpisah-pisah, tapi ia merangkainya secara menyeluruh dan meliputi semua hal. Ia tidak pernah memalingkan mata hatinya dari kenyataan. Ia justru fokus terhadapnya dan menekuninya. Bahkan ia menjadikannya sebagai salah satu pijakan dalam berpikir yang lurus. Di antara bukti perhatiannya pada kenyataan adalah pada suatu malam ia berpatroli di kota Madinah guna mendengarkan unek-unek yang lama terpendam di hati masyarakat. Tiba-tiba ia mendengar seorang wanita mengadukan kegundahan dan kesedihannya. Ia berkata, "Malam yang diselimuti kegelapan ini terasa sangat panjang. Tidak ada teman untuk bercengkrama di sampingku. Demi Allah, kalau bukan karena Allah, niscaya ranjang ini akan bergoyang-goyang. Akan tetapi rasa takutku pada Robku dan rasa malu telah menahanku, dan aku menghormati suamiku untuk mendapatkan haknya." Ia lanjut berkata, "Beginikah Umar meremehkan penderitaan kami dan menjauhkan kami dari suami?" Akhirnya Umar mengetahui kalau suaminya adalah salah seorang pasukan yang ia utus. Lalu di pagi harinya ia pergi menemui putrinya Hafsah dan bertanya kepadanya, "Wahai Hafsah, berapa lamakah seorang wanita mampu bersabar atas kepergian suaminya?" Hafsah menjawab, "Ia bisa bersabar sebulan, 2 bulan, dan 3 bulan. Kesabarannya akan luntur ketika memasuki bulan keempat." Kemudian Umar menetapkan undang-undang baru. Setiap tentara yang telah berkeluarga tidak boleh pergi berjihad lebih dari 4 bulan. Lalu Umar mengutus seseorang untuk membawa suami wanita tersebut pulang. Suatu hari, Umar mendengar seorang kakek menangis sambil melantunkan syair karena sedih atas kepergian anak semata wayangnya. Kemudian Umar mencari informasi tentang kakek tersebut dan akhirnya ia tahu bahwa putranya juga merupakan salah satu anggota pasukan kaum muslimin yang diutus olehnya. Saat itu juga Umar memanggilnya pulang. Kemudian Umar menetapkan undang-undang yang baru. Bagi siapa saja yang memiliki kedua orang tua yang telah renta, hendaknya tidak keluar berjihad, kecuali setelah minta izin dari keduanya. Sungguh kecerdasan yang bekerja sesuai tabiat dengan menjadikan realita kehidupan dan masyarakat sebagai materi dalam berpikir. Ada istiadat dan undang-undang telah menjadikan pengakuan sebagian bukti paling kuat. Ini memang benar, tetapi bagi Amirul Mukminin hal tersebut tidak selamanya demikian. Untuk menjadikan pengakuan sebagai bukti, kehendaknya tidak mengabaikan dari situasi dan kondisi di sekitarnya. Karena bisa jadi pengakuan dilakukan atas dasar rasa takut atau paksaan. Maka dalam kondisi seperti ini, pengakuan tidak ada nilainya. Umar berkata, "Tidaklah seorang itu dipercaya perkataannya jika engkau menyiksanya, atau menakut-nakutinya, atau memaksanya untuk mengakui perbuatannya."
Umar memerintahkan kepada komandan pasukan untuk tidak menjatuhkan sanksi atas hukuman kepada pasukan yang berbuat salah kecuali setelah mereka kembali dari peperangan. Jika seseorang tentara melakukan suatu kesalahan, hendaknya diperiksa kebenarannya dan diberikan konsekuensinya. Akan tetapi hukuman atas kesalahannya diakhirkan hingga pasukan meninggalkan negeri musuh dan kembali ke negeri asalnya. Amirul Mukminin memberikan hujah atas pendapatnya ini bahwa jika hukuman ditegakkan di medan peperangan, ditakutkan tentara tersebut kabur ke wilayah musuh mencari perlindungan dan akhirnya bergabung dengan mereka. Kecerdasannya dalam masalah hukum terlihat jelas pada peristiwa-peristiwa sederhana yang telah kami paparkan secara gamblang, menunjukkan spirit pemahaman yang akurat serta tendensi agung pada jiwa lelaki ini. Satu hari didatangkan kepadanya beberapa anak kecil yang telah mencuri unta dari seorang kabilah Muzainah. Ketika ia melihat kondisi mereka yang bermuka polos dan bertubuh ceking, lantas bertanya, "Siapakah pemimpin mereka?" Mereka menjawab, "Hatib bin Abi Balta'ah, bawalah ia kemari." Ketika Hatib sampai kepadanya, ia bertanya, "Engkaukah pemimpin mereka?" "Benar, wahai Amirul Mukminin. Hampir saja aku menjatuhkan hukuman atas mereka seandainya aku tidak tahu kalau kalian telah mengusir dan membuat mereka kelaparan. Karena rasa laparlah akhirnya mereka mencuri dan hukuman tidak akan ditegakkan kecuali atasmu." Kemudian Umar bertanya kepada pemilik unta itu, "Wahai Muzani, berapa nilai untamu?" 400. Umar berkata kepada Hatib, "Pergilah dan bayarlah kepadanya 800. Kemudian ia berkata kepada anak-anak kecil tersebut, "Pergilah kalian, jangan kalian ulangi lagi perbuatan ini." Ketika kita mengikuti alur pikiran Umar yang ia uraikan dalam perangkaian kata yang begitu indah, kita akan mendapatkan kefasihan, kejelasan makna yang agung dan tujuan yang mulia, terpadu sangat apik dalam setiap kata yang ia ucapkan dari bibirnya. Hari pertama ia menjalankan kepemimpinannya, ia menuturkan di hadapan manusia, "Jabatanku ini tidak akan merubah watakku. Sesungguhnya kebesaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sedikit pun hak bagi seorang hamba." Ia juga berbicara kepada mereka mengenai harta. "Sungguh aku tidak mendapatkan kebaikan dari harta ini melainkan dengan 3 cara. Diambil sesuai dengan haknya, atau diberikan sesuai dengan haknya, atau dicegah dari kebatilan. Ketahuilah sesungguhnya posisiku terhadap kalian, terhadap harta-harta kalian seperti wali anak yatim. Jika aku berkecukupan, maka aku tidak akan pernah mengambil dari harta kalian. Tetapi jika aku sangat membutuhkan, maka aku akan memakan darinya secukupnya saja." Ia juga melantunkan kata-kata indah. "Barang siapa hendak bertanya seputar Al-Quran, maka datanglah kepada Ubay bin Ka'ab. Barang siapa hendak bertanya seputar ilmu waris, hendaklah ia datang kepada Zaid bin Thabit. Barang siapa hendak bertanya seputar ilmu fikih, hendaknya ia datang kepada Muaz bin Jabal. Dan barang siapa hendak minta harta, hendaknya ia datang kepadaku, karena sungguhnya Allah telah menjadikanku sebagai penjaga dan pembagi bagi harta-harta itu. Aku akan memulai pembagian harta dari istri-istri Nabi SAW. Kemudian orang-orang Muhajirin yang rela meninggalkan tempat tinggal dan harta-harta mereka. Kemudian orang-orang Ansar yang menempati kota Madinah dan beriman sebelum mereka atau Muhajirin. Kemudian siapa saja yang bersegera dan berhijrah, maka saat itu juga pembagian harta untuknya. Dan siapa saja yang berlambat-lambat dalam berhijrah, maka terlambat pula pembagian harta untuknya. Dan janganlah seseorang pun mencela kecuali kepada keadaannya. Ia juga berbicara kepada mereka di saat pembagian harta, "Sesungguhnya aku berjuang sangat keras dalam menahan kebutuhanku supaya dapat tercukupi kebutuhan kita semua. Jika tidak mampu, maka kami akan menyederhanakan hidup kami sehingga kita sama-sama menjalani hidup sederhana." Ketika kita melihat surat-surat yang ia kirimkan kepada komandan pasukan dan gubernurnya, kita dapat melihat kecerdasannya pada segala urusan yang tumbuh hingga batasan tertinggi. Ia pernah menulis surat untuk Abu Musa al-Asy'ari menjelaskan beberapa prinsip yang harus senantiasa dipegang dalam persidangan atau semua urusan. Dari hamba Allah Amirul Mukminin kepada Abdullah bin Qais, "Assalamualaikum. Sesungguhnya persidangan adalah kewajiban yang sudah ditetapkan dan sunnah yang diikuti. Maka pahamilah jika aku nanti mencelamu dan laksanakanlah jika telah jelas bagimu. Karena sesungguhnya kebenaran tidak akan bermanfaat tanpa realita. Berbuat baiklah di antara manusia dalam majelis dan penampilanmu, sehingga kaum bangsawan tidak rakus atas ketidakadilanmu dan kaum lemah tidak putus asa dari keadilanmu. Bukti diminta dari pihak penuntut dan sumpah dari pihak yang mengingkari. Kesepakatan damai di antara manusia diperbolehkan selama kesepakatan itu tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya. Jangan sampai keputusan yang telah kau ambil menghalangimu dari kembali kepada kebenaran. Karena bisa jadi engkau diberi petunjuk hingga engkau kembali kepada kebenaran. Sesungguhnya kebenaran itu abadi, tidak bisa dihapus oleh apapun, dan kembali kepada kebenaran lebih baik bagimu daripada menetap dalam kebatilan. Berusahalah memahami permasalahan yang bergemuruh dalam dadamu yang tidak ada penjelasannya dalam kitabullah dan sunnah Rasul SAW. Kenalilah jenis-jenis dan contoh-contohnya, kemudian ambillah analogi untuk memutuskan semua perkara dengannya dan berusahalah untuk mengambil keputusan yang paling dicintai Allah dan paling dekat dengan kebenaran sesuai pandanganmu.
Berilah jangka waktu yang panjang bagi penuntut hak untuk mengajukan bukti. Jika ia bisa mendatangkan bukti, maka berilah sesuai haknya. Dan jika tidak bisa mendatangkannya, maka bawalah ia ke meja persidangan. Sesungguhnya yang demikian lebih jauh dari keraguan. Lebih jelas bagi orang yang buta tidak tahu dan lebih kuat dalam berhujah. Seluruh kaum muslimin berlaku adil dalam bersaksi antara satu dengan lainnya, kecuali orang-orang yang pernah dihukum cambuk atau terkenal dengan kesaksian palsu atau yang tertuduh sebagai nepotis. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengurus urusan yang bersifat tersembunyi dan dari kalian dan menjauhkan kalian dari keraguan. Jangan cemas, gelisah, menyakiti manusia dan mengalah pada musuh dalam mempertahankan kebenaran yang Allah simpankan padanya, pahala yang selalu Allah rawat simpanan itu hingga hari kiamat kelak. Karena sungguhnya siapa saja yang ikhlas dalam menjalankan hubungannya dengan Allah, maka Allah akan mencukupi urusannya dengan manusia. Dan barang siapa yang berbuat baik munafik di hadapan manusia, niscaya Allah akan mencelanya, membongkar rahasianya dan memperlihatkan hakikat nilai perilakunya itu. Maka apa yang engkau pikirkan mengenai pahala dari Allah dalam bentuk rezeki yang disegerakan dan simpanan rahmatnya? Wassalamualaikum. Suatu hari datanglah kepadanya sekelompok mujahidin yang berhasil menaklukkan Tirkit dan Jalula. Ia melihat tubuh mereka ceking dan wajah mereka kusam. Lalu Umar bertanya penyebab kondisi mereka. Mereka menjawab semua itu disebabkan oleh udara yang kotor dan kelembapannya. Akhirnya ia menulis surat untuk Sa'ad, memerintahkannya untuk memilih tempat yang layak bagi manusia, lalu menggambarkan metodenya dengan berkata, utuslah Salman dan Huzaifah untuk mencari lokasi yang layak, tempat yang tidak dipisah oleh lautan atau jembatan dari wilayah kita, dan panggillah Abu Hayyaj bin Malik, dan suruhlah dia membuat jalan utama yang lebarnya masing-masing 40 hasta, sebagian lainnya juga 30 hasta, dan sebagian lainnya 20 hasta, dan janganlah lebih sempit dari itu. Lalu perintahkanlah membuat ganggang di dalamnya yang masing-masing luasnya 7 hasta, dan tidak boleh lebih sempit dari itu. Ia juga membekali Sa'ad dengan arahan kemiliteran. Mudahkanlah perjalanan pasukan kaum muslimin. Janganlah engkau membebani mereka dengan perjalanan yang melelahkan, dan janganlah engkau mengurangi kenyamanan perjalanan mereka hingga mereka berhadapan dengan musuh, sehingga kekuatan mereka tidak terkuras selama perjalanan itu. Bermalamlah bersama prajurit-prajuritmu sehari semalam pada setiap satu pekan, sehingga engkau menjadi penghibur bagi mereka dan mereka dapat memperbaiki dan bersiapkan kembali senjata dan bekal mereka. Jika engkau sudah menginjakkan kakimu di daerah musuh, maka utuslah mata-mata kepada musuhmu sehingga engkau dapat menguak rencana, strategi, dan makar mereka. Pilihlah orang yang kau percayai perkataan dan kejujurannya untuk melaksanakan tugas ini, karena sungguhnya berita si pembohong tidak akan bermanfaat bagimu, meskipun pada sebagian beritanya terdapat kejujuran, dan penipu akan menjadi mata-mata atasmu, bukan mata-mata atas musuhmu. Jika engkau sudah mendekati wilayah musuh, maka perbanyaklah pengintai atau mata-mata, dan utuslah Sariyah atau pasukan kecil yang bertugas pada waktu malam. Sariyah berfungsi memutus hubungan musuh dengan bala bantuan beserta logistiknya, sedangkan pengintai atau mata-mata berfungsi untuk menguak informasi mereka. Pilihlah orang yang cerdas dan berani dari pasukanmu, dan pilihlah bagi mereka kuda-kuda terbaik. Jika kelak mereka bertemu dengan musuh, maka yang pertama kali kau dapatkan dari mereka adalah kekuatan bagi strategimu. Serahkanlah tugas Sariyah kepada ahli jihad dan yang mampu sabar dalam menghadapi segala kesulitan, dan janganlah engkau mengkhususkan seseorang dalam nafsumu semata, karena itu akan merusak strategimu, padahal urusanmu lebih besar dari apa yang engkau khususkan pada orang pilihanmu. Janganlah engkau mengutus mata-mata dan Sariyah jika ditakutkan akan terlihat dan tertangkap oleh pihak musuh, dan jika engkau telah melihat musuh di hadapanmu, maka kumpulkanlah semua pasukan mata-mata dan Sariyahmu. Umar juga mengirimkan surat kepadanya. Telah sampai kepada aku kabar bahwa engkau dan keluargamu memiliki pakaian, makanan dan tunggangan yang tidak dimiliki oleh kaum muslimin satupun. Janganlah engkau menjadi seperti binatang ternak yang melewati sebuah gurun sabana yang subur, yang hanya menginginkan agar badannya gemuk, padahal kehancurannya justru setelah ia gemuk. Ketahuilah bahwa setiap pemimpin memiliki tanggung jawab di hadapan Allah. Jika ia tersesat, maka rakyatnya juga akan tersesat, dan manusia paling celaka adalah mereka yang mencelakakan rakyatnya. Dalam surat-surat ini, Umar menyalurkan pendapatnya dalam banyak bidang: pemutusan hukum, pembangunan, jihad, dan amanah kekuasaan. Dalam setiap bait suratnya tergambar jelas kecerdasan dan keunggulannya. Bahkan ketika Umar menyampaikan ide-idenya dengan cara sederhana dan terkesan bergurau, kata-kata hikmah lagi cerdas pun mengalir mewarnai setiap kata dan hurufnya. Suatu hari ia melewati sebuah rumah baru di tepian kota Madinah. Lalu ia bertanya, "Rumah siapakah ini?" Mereka menjawab, "Rumah si Fulan, dan si pemilik rumah ini adalah salah satu dari pegawai Umar di pemerintahannya." Kemudian ia berkata, "Sungguh Dirham ingin mengeluarkan lehernya saja." Pernah juga ia mendengar seorang wanita yang merintih hingga membuat orang yang melihatnya pun merasa iba padanya. Ia pun mengusap air mata buayanya. Lalu Umar pun mengangkat tongkatnya dan mengusir ratapan itu. Saya berkata, "Sesungguhnya tangisan ini bukan karena kesusahan kalian, tapi karena mengharapkan dirham-dirham kalian."
Ia pernah bertanya pada anak dari Harm bin Sinan yang diabadikan dalam syair Zuhair bin Abu Salma. Ia berkata kepadanya, "Lantunkan padaku beberapa bait pujian Zuhair untuk ayahmu." Lalu anak itu pun melantunkannya. Setelah mendengarnya, Umar berkata, "Sungguh ia berkata baik tentang kalian." Anak itu menjawab, "Dan kami demi Allah memberikan yang baik untuknya." Umar berkata, "Apa yang telah kalian berikan telah tiada, dan apa yang telah ia berikan masih tetap ada." Sungguh kecerdasan yang sangat cemerlang, mengungkapkan isi hatinya dengan kata-kata yang cerdas pula. Seringkali kecerdasan manusia diiringi dengan ambisi yang besar dan usaha yang terus-menerus demi mencapai kenikmatan-kenikmatan dunia serta keluhurannya. Dan di sini kita bertemu dengan keunikan sifat cerdas Ibnu Khattab radhiyallahu an. Kecerdasan bersifat pengabdian. Ia tidak mempergunakannya untuk kawan-kawannya, tetapi ia gunakan beramal untuk Allah, bersama Allah, berjalan di atas jalan kebenaran, kebaikan dan kasih sayang. Ya, kecerdasan seorang lelaki yang patuh, ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Di jalan Allah lah ia beraktivitas, memancarkan cahaya dan bermimpi. Berilah kabar gembira kepada sahabatmu dengan selahirnya seorang putra. Jika fitrah yang lurus lagi kuat, keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala dan amanah yang sempurna dalam memikul beban tanggung jawab atas kehidupan bersatu dengan kecerdasan yang cemerlang lagi luas, maka sekarang apa yang tersisa dari kemuliaan dan keagungan, bahkan kesempurnaan manusiawi telah terbentuk menjadi sebuah tubuh dan berdiri di atas dua betis. Keadilan, kehati-hatian, totalitas dalam melaksanakan kewajiban, keistiqomahan di atas jalan kebenaran, dan kecerdasan yang tidak pernah tertipu. Semua unsur agung ini tidak hanya dimiliki oleh Umar, tetapi ia telah mencapai puncak tertinggi. Ya, kesempurnaan manusia yang bersifat maknawi ketika hendak menjelma dalam bentuk fisik. Ia akan terwujud dalam contoh manusia yang ideal dan unik. Dan salah satu contoh manusia ideal dan unik itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Seorang lelaki yang agung sebagaimana telah kita lihat. Ia berangan-angan agar keagungan menjadi salah satu sifat dan keistimewaannya. Potret dirinya yang kita sebutkan pada lembaran-lembaran ini belum mencakup seluruh corak karakter pribadinya. Di sana masih banyak corak-corak unik, bersinar dan menarik simpati. Memang benar ia menggambarkan seluruh corak karakter pribadi yang telah disebutkan sebelumnya. Hanya saja menurut kami, karena kami yang membagi-bagi tema ini supaya lebih baik dalam memahaminya dan mampu menguasai keagungan pribadi ini secara bertahap. Di sana masih banyak corak karakter yang terbentang di hadapan kita, yang selalu menarik perhatian kita serta mengajak kita lebih mendalaminya. Seorang lelaki yang diwarisi kerajaan Kisra dan Kaisar, seorang lelaki yang senyumannya selalu ditunggu-tunggu oleh para sahabatnya laksana mengintai bulan sabit, disebabkan bibirnya selalu terkatup karena takut kepada Allah, rasa hormatnya kepadanya, dan rasa khawatir jika tergelincir dalam mengemban tugas tanggung jawab atau menjauh darinya. Seorang lelaki yang diciptakan untuk memimpin dunia, yang dianugerahi watak tak kenal lelah, selalu bekerja dan bekerja, seorang lelaki yang agung, ideal dan berani. Lantas bagaimana prinsip hidupnya di bawah tekanan tanggung jawabnya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan keberanian fitrah serta kekuatannya? Apakah kepribadiannya ini semakin mempersulit urusan serta tanggung jawabnya atau justru mempermudahnya? Apakah ia terpaksa melakukan kekerasan dan egois, atau justru ia memberi peluang untuk toleran serta terbuka? Di sana ada peluang untuk menjaga citra kepemimpinan dan berbual demi menjaga eksistensi kekuasaan serta menjaga kewibawaannya. Di sana ada peluang untuk menjaga citra kepemimpinan dan berbuat demi menjaga eksistensi kekuasaan serta menjaga kewibawaannya. Apakah Umar mengambil jalan ini atau justru ia memiliki cara lain untuk menjaga eksistensi kekuasaan tersebut serta kewibawaannya? Ya, di sana terdapat cara lain yang layak bagi Umar, tetapi tidak ada satupun yang bisa menjadi pengganti kecuali orang-orang yang berkepribadian seperti Umar. Ia memiliki kesederhanaan dan kita telah berlaku niaya terhadap kesederhanaan Umar jika kita mengatakan bahwa ia hanyalah alternatif lain bagi Umar. Karena akhlak dan sifat Umar bukanlah suatu alternatif, tetapi itu sesuatu yang murni dalam dirinya secara mutlak, sedang Umar adalah wadah dan substansinya. Keberanian, keadilan, kehati-hatian dan keistiqomahan semuanya adalah perilaku manusia, di mana semua Bani Adam menanggung amanah tersebut. Akhlak tersebut terdapat dalam diri manusia dengan derajat dan tingkatan yang berbeda-beda. Akan tetapi keberanian Umar, keadilannya, kehati-hatiannya dan keistiqomahannya adalah sesuatu yang tumbuh yang kekhususan tersendiri. Sifat-sifat ini tidak akan ada jika seseorang yang bernama Umar tiada. Ciri khas Umar telah memainkan peranan yang mulia, seolah-olah sifat tersebut berdiri sendiri dan menjelma menjadi sosok lain, yaitu sosok Umar itu sendiri. Inilah keagungan lelaki ini. Ia tidak menjadikan keutamaannya sebagai watak dan keistimewaan, akan tetapi ia berusaha menjadikan ciri dan watak bagi keutamaan itu sendiri. Oleh karena itu, keutamaan pada diri dan perilakunya berkembang sesuai dengan perkembangan kepribadiannya. Seluruh keutamaannya telah sempurna dan bersatu pada jasad, yaitu Umar
yaitu Umar. Jika kita membagi-bagi keutamaan dirinya, keadilan Umar, kehati-hatian Umar, amanah Umar, kecerdasan Umar, dan kekuatan Umar, maka itu hanya sebagai upaya pembelajaran bagi diri kita. Kita membagi-bagi metode pemaparannya supaya kita mampu menguasai seluruhnya dan memecah materi kepada beberapa tema supaya lebih mudah bagi kita dalam memahaminya. Seluruh keutamaan Amirul Mukminin tidak akan terpisah-pisah ketika ia melakukan sebuah pekerjaan atau tugas tertentu. Sebagaimana hal tersebut tidak dibagi-bagi dalam pertimbangan penilaian, karena bukan keutamaan yang mengikuti pemiliknya, tetapi adalah pemilik keutamaan-keutamaan itu sendiri, seorang lelaki yang keutamaan tumbuhnya darinya serta bersandar padanya, yaitu Umar. Inilah perkara lelaki ini, lelaki yang diliputi oleh keagungan dan keunggulan hingga batasan ini. Tidak mungkin ia menginginkan perlakuan istimewa bagi dirinya, dan tidak mungkin juga ia mendapatkan ketenangan serta kegembiraan bagi dirinya, kecuali dalam kesederhanaan dan hidup di antara manusia, bukan di atas manusia. Ia duduk di bagian belakang pada suatu majelis, ia tidak mengkhususkan tempat duduk bagi dirinya di majelis itu. Ia tidur di sembarang tempat saat kantuk menghampirinya, baik di atas tikar dalam rumahnya maupun di atas pasir di bawah daun pohon kurma. Ia hanya makan yang ia dapatkan dan sekedar menegakkan tulang punggungnya saja. Tidak lebih dari itu. Seiris daging yang dikeringkan atau sepotong roti yang dicelup ke dalam minyak dan dibumbui dengan garam. Ia merasa gembira jika mendengar seorang wanita tua atau anak kecil memanggilnya, "Wahai Umar." Ia juga gembira jika kegembiraan ini diketahui oleh para raja di muka bumi. Niscaya mereka akan iri padanya. Ketika ia melihat seorang nenek tua renta yang keberatan membawa beban, lalu ia menawarkan diri untuk membantu membawakan beban itu pada sisa perjalanannya. Lalu ia mentertawakan dirinya sendiri ketika ia mendengar nenek tersebut berterima kasih seraya berkata kepadanya, "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan." Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Sungguh engkau lebih berhak menjadi khalifah daripada Umar. Suatu malam saat manusia sedang bertelelap dalam tidurnya, ia keluar seorang diri berpatroli sebagaimana ia berpatroli di malam-malam lainnya guna memastikan keamanan rakyatnya, mengetahui keadaan mereka serta memenuhi kebutuhan mereka. Saat berpatroli di penghujung kota Madinah, ia melihat sebuah gubuk. Terdengar darinya suara rintian seorang wanita. Lalu ia berusaha mendekat dan ia pun melihat seorang lelaki sedang duduk di depan pintu gubuk itu. Ia yakin lelaki yang ia lihat adalah suami dari wanita ini. Akhirnya ia tahu bahwa wanita itu tengah kesusahan dalam melahirkan dan tidak ada seorang pun membantu mereka. Karena lelaki dan wanita ini itu berasal dari pedalaman yang datang dari kota Madinah hanya berdua saja. Seketika itu Umar pulang menuju rumahnya. Ia berkata kepada sang istri, Ummu Kulsum binti Ali, "Apakah engkau ingin mendapat pahala dari Allah?" Istrinya menjawab, "Ada amal kebaikan?" "Ya, ada seorang wanita sedang kesusahan dalam melahirkan dan tidak ada seorang pun membantunya." "Ya, tidak mengapa jika engkau menghendaki itu." Lalu Umar menyiapkan perbekalan dan barang-barang yang dibutuhkan untuk membantu wanita itu, seperti gandum, minyak samin, dan potongan kain untuk menyelimuti sang bayi. Umar memikul panci dan gandum di atas pundaknya lalu berkata kepada istrinya, "Ikutilah aku." Umar beserta istrinya pun mendatangi gubuk tersebut. Lalu istrinya masuk ke dalam gubuk untuk membantu si wanita dalam proses kelahiran sang bayi. Sedangkan Amirul Mukminin ia duduk di luar gubuk untuk memasang tungku dan meletakkan panci di atasnya, lalu menyalakan api pada tungku tersebut. Umar kemudian memasakkan makanan untuk wanita pada ruangan tersebut, sedang suaminya melihatnya saja dengan penuh terima kasih. Seolah lelaki itu berkata, "Orang Arab yang baik ini lebih layak jadi khalifah daripada Umar." Tiba-tiba keheningan malam dipecahkan oleh suara tangisan bayi. Ia telah dilahirkan ibunya dalam keadaan selamat. Kemudian Ummu Kulsum berteriak dari dalam gubuk, "Wahai Amirul Mukminin, berilah kabar gembira kepada sahabatmu atas kelahiran putranya." Tiba-tiba lelaki itu terperanjat kaget. Pelan-pelan ia mundur dengan rasa malu. Ia mencoba untuk mengucapkan dua kata, "Amirul Mukminin." Akan tetapi ia tak berdaya mengerakkan kedua bibirnya karena besarnya rasa bahagia, tersanjung dan takjub. Umar memperhatikan semua ini, lalu ia memberi isyarat kepada lelaki tersebut untuk tetap berada di tempat dan tidak kemana-mana. Umar pun mengendekkan panci tersebut ke pintu gubuk sambil memanggil istrinya, "Ambillah panci ini, wahai Ummu Kulsum, dan berilah makan sang ibu hingga ia kenyang." Ummu Kulsum pun memberinya makan hingga ia kenyang. Setelah selesai, ia mengembalikan panci tersebut kepada Umar bersama makanan yang tersisa. Lalu Umar mengambilnya dan meletakkannya di hadapan lelaki tersebut dan berkata, "Makanlah hingga engkau kenyang, karena engkau telah bergadang terlalu lama dan merasa lelah sekali."
Kemudian Umar pulang bersama istrinya setelah berkata kepada lelaki tersebut, "Bila pagi esok tiba, temuilah aku di kota Madinah untuk kuberikan padamu harta dan dari Baitul Mal guna mencukupi kebutuhanmu dan memberikan bagian yang menjadi hak anakmu." Semoga Allah meridai Umar. Sungguh benar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Falam ara abkariyan yafri fariyah." Aku belum pernah melihat di kalangan manusia ada orang yang berbuat seperti apa yang diperbuat olehnya. Dengan firasat dan mata hatinya, Umar mampu menemukan hakikat kebahagiaan dan hakikat keagungan di dunia ini. Maka ia pun mengambilnya dengan timbangan yang sempurna. Demi Rob Umar, satu perokmen yang telah kita lihat ini benar-benar lebih baik daripada terbit dan tenggelamnya matahari yang menaungi tahta, mahkota, keindahan dan kemewahan. Kerendahan hati, kesederhanaan, kasih sayang dan cinta seperti apa yang sesuai dengan watak jiwa manusia yang telah Allah angkat derajat kehidupannya. Fenomena kekuasaan mana yang tidak dapat ia hindari. Umar bukanlah raja karena posisinya berada di atas raja. Ia tidak pernah meminjam segala sesuatu yang ada di sekitarnya untuk membentuk keagungan pada dirinya. Tetapi ia justru memberikan keagungan itu kepada setiap yang ada di dekatnya dan berhubungan dengannya. Ia tidak berusaha keras untuk berlaku sederhana, akan tetapi ia berlomba dengan kesederhanaan itu sendiri. Ia selalu merendahkan dadanya kepada sang yang besar maupun yang kecil. Satu hari ia berjalan melewati beberapa anak kecil yang sedang memungut kurma kering di bawah pohon. Ketika anak-anak itu melihat Umar, mereka segera terpencar dan berlari jauh darinya. Kecuali seorang anak kecil, anak saja. Ia tidak ikut lari bersama teman-temannya. Umar mendekat anak tersebut hendak berbicara, tetapi anak itu lebih mendahulunya untuk berbicara. "Wahai Amirul Mukminin, kurma kering ini berjatuhan karena hempasan angin." Lalu Umar berkata kepadanya, "Coba aku lihat, sungguhnya aku tahu ciri kurma yang dihempas angin." Umar lalu mengambil dan memeriksa kurma tersebut dan berkata, "Engkau benar." Berserilah wajah anak itu dan ia pun berkata kepada Amirul Mukminin, "Apakah engkau melihat anak kecil yang berada di sana? Sungguhnya mereka menantiku pulang seorang diri, lalu mereka mengambil semua kurma yang ada padaku." Umar tertawa. Ia pun membentangkan pundaknya untuk dirangkul oleh anak itu dan berkata, "Pergilah bersamaku, aku akan kuantar engkau ke tempat yang aman bagimu." Kemudian Umar mengambil tangan anak itu dan berjalan di sampingnya hingga sampai di rumahnya. Apakah kesederhanaannya tumbuh dari tanggung jawabnya ataukah seluruh sifat dirinya yang unggul tumbuh dari keagungan jiwanya? Ketahuilah, barang siapa yang hendak melihat sesuatu yang menyenangkan mata dan hati berada dalam suasana hari raya. Dan barang siapa yang hendak melihat keagungan manusia pada puncak kejujuran dan kecerdasannya, hendaklah ia melihat manusia yang tinggi lagi kekar ini, yang botak kepalanya, lebar kedua telapak kakinya, berpakaian dengan selendang yang ditambal dengan 20 atau 21 tambalan, yang tangan kirinya membawa tinta, sedang tangan kanannya membawa kertas dan pena, berjalan untuk mengetuk pintu-pintu rumah istri kaum muslimin yang sedang berjihad. Ia memerintahkan mereka duduk di balik pintunya untuk mengutarakan apa yang ingin mereka sampaikan kepada suami-suami mereka melalui surat, karena petugas pos akan segera berangkat. Atau hendaknya ia melihat pribadi Amirul Mukminin Umar yang beruntung mendapatkan dunia yang luas, dunia Romawi dan Persia. Ia mengetuk pintu-pintu rumah dan memanggil para istri yang suaminya tidak berada di sampingnya. "Sebutkanlah padaku kebutuhan-kebutuhan kalian. Siapa di antara kalian memiliki kebutuhan di pasar, hendaknya menyampaikannya kepadaku, atau mengutus pembantunya bersamaku untuk pergi ke pasar. Jika ia memiliki pembantu, sungguhnya aku takut kalian tertipu dalam berjual beli." Ia pun pergi ke pasar dengan sekelompok pembantu di belakangnya. Di sana ia memilih sendiri secara langsung dan meletakkan barang dagangannya di dalam keranjang yang berada di tangannya. Benarkah ini adalah seorang lelaki yang pernah hidup pada suatu masa di bumi ini sebagai Amirul Mukminin? Ia hidup sederhana ini, berbuat adil seadil ini, dan tunduk dan khusyuk di hadapan Allah seperti ini. Benarkah lelaki ini itu bernama Umar yang menjadikan khalifah dan pemimpin bagi kaum muslimin, yang Allah membukakan untuknya kemenangan yang nyata, ditakuti oleh para raja di muka bumi, para raja lalim berlutut di bawah telapak kakinya, harta kekayaan mengalir di hadapannya ibarat sungai yang mengalir? Benarkah itu? Suatu hari datanglah rombongan utusan dari Irak kepadanya, dan bersama mereka Ahnaf bin Qais. Ketika itu udara sangat panas dan seakan membakar kulit. Mereka mendapati Umar sedang mengombati seekor unta dari unta-unta milik kaum muslimin. Ia sedang mengoles ter kepada unta tersebut. Ketika ia melihat mereka datang dan melihat di sana mereka ada Ahnaf bin Qais, ia berkata, "Letakkanlah pakaianmu wahai Ahnaf, lalu kemarilah bantu Amirul Mukminin untuk mengombati unta ini."
Sesungguhnya ini adalah unta sedekah, di dalamnya terdapat hak untuk umat, orang-orang miskin dan anak-anak yatim. Melihat hal demikian, salah seorang rombongan berkata kepada Umar, "Semoga Allah memberimu ampunan, wahai Amirul Mukminin. Sesungguhnya seorang budak dari budak-budak sedekah sudah cukup untuk menangani pengobatan ini." Akan tetapi Umar justru menjawab, "Budak manakah yang lebih rendah dari aku dan Ahnaf?" Kemudian ia melanjutkan pengobatan itu. Benarkah semua itu terjadi? Termasuk sebuah keberuntungan bagi kehidupan manusia bahwa semua ini benar. Sungguh Umar telah menjadi mata air yang mengalirkan kebahagiaan, keagungan, dan harapan. Dan termasuk keberuntungan bagi kehidupan manusia juga bahwa Umar adalah salah satu dari mereka. Supaya mereka tahu bahwa berada di atas kesempurnaan yang mereka kehendaki dan mereka tuju, cukuplah bagi mereka untuk menampakkan kewibawaannya serta menggosok semua sisi dan kaca-kacanya, maka akan muncullah sesuatu yang tadinya tersembunyi, tumbuhlah buahnya dan nampaklah keagungan serta kesempurnaannya. Sesungguhnya kesederhanaan Umar telah membongkar tabir kebodohan besar yang tertanam pada jiwa orang-orang yang sombong dengan jabatan yang dipegangnya, kemenangan yang digenggamnya, atau harta yang dikumpulkannya. Maka pada hakikatnya bualan dan kesombongan adalah beban berat yang dipikul oleh orang-orang yang tertipu dan mereka terjatuh ke dalam siksaannya sedang mereka tidak menyadarinya. Sedangkan kesederhanaan sejati yang dilakukan Umar merupakan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang terwujud dengan kembali kepada jati diri serta unggul dari semua kerugian dan tipu daya. Maha suci engkau, wahai Rob Umar. Sungguh dia telah mengaruniainya kecerdasan, menjaganya dari keburukan jiwa, memberinya keistiqomahan pada pribadinya, serta keagungannya yang menjadikannya sebagai sosok unik yang memiliki corak tersendiri bukan hanya di negerinya saja atau pada masanya saja, akan tetapi memenuhi semua ruang dan waktu. Di mana saja kita bertemu dengannya, kita akan bertemu dengan kepahlawanannya, kesederhanaan, keikhlasan, dan kejujurannya, sehingga membuat kita terdiam takjub. Bagaimana mungkin terkumpul pada diri lelaki ini semua keutamaan, mulai dari ketenangan, amanah, dan kesederhanaan. Dialah pemimpin yang memiliki prajurit perang lebih dari 100.000. Harta benda terkumpul di hadapannya. Di halaman kota Madinah yang bertumpuk-tumpuk bahkan menggunung tinggi. Para utusan datang menghadapnya dari seluruh penjuru dunia, baik dekat maupun jauh, demi meminta perlindungan keamanan kepadanya, memberikan keamanan bagi hati rakyatnya yang telah ia bebaskan dari kelaliman kaum Romawi dan keangkuhan kaum Persia yang dikelilingi oleh rasa cinta kasih yang membara hingga orang bijaksana pun akan kehilangan hatinya. Setiap kekuatan yang membangkitkan keangkuhan dan mendorong untuk memperbudak pihak lain tidak akan kita temukan di sini. Justru kita akan menemukan sebaliknya, yaitu puncak yang memenuhi ufuk, puncak kezuhudan, puncak keadilan, puncak kehati-hatian, dan puncak kesederhanaan serta kerendahan hati. Kemegahannya dibangun oleh keutamaan jiwanya, kepahlawanan jiwanya, serta keistiqomahan prinsipnya. Lihatlah, ia telah mendekati perbatasan Syam. Semua penduduknya keluar beramai-ramai untuk menyambutnya. Namun tiba-tiba ternyata lelaki yang mereka temui menunggang seekor unta, duduk di atas pelana yang terbuat dari wol kasar, kakinya terjuntai ke bawah di antara dua paha tunggangannya. Tidak ada penutup dan kereta, mengenakan pakaian dari katun yang banyak lubang serta tambalannya. Manusia pun mendekatinya dan bertanya, "Di manakah Amirul Mukminin? Bukankah mereka telah menemuinya di hadapan mereka?" Lelaki itu menjawab sambil tersenyum, "Amirul Mukminin berada di depan kalian." Lalu mereka bergegas berjalan ke depan mendekatinya, hingga selang beberapa waktu datanglah kabar dari arah belakang perkumpulan bahwa Amirul Mukminin sekarang tiba di Elia dan beristirahat di sana. Kemudian mereka cepat-cepat kembali sambil berlari kecil. Mereka kemudian datang kepada Amirul Mukminin yang sedang duduk bersama khalayak manusia. Hampir saja mereka pingsan karena terkejut. Ternyata Amirul Mukminin tidak lain ialah lelaki yang mereka temui menunggang unta. Dan yang mereka tunjukkan pertanyaan kepadanya tentang keberadaan Amirul Mukminin. Lalu ia menjawab, "Amirul Mukminin berada di hadapan kalian. Pernah datangkan kepada Umar seekor kuda yang elok. Di atasnya terdapat pelana yang indah dan kantung pelana yang cantik. Akan tetapi ia menolak untuk menungganginya dan berkata, 'Jauhkanlah setan ini dariku.'" Jika dikatakan kepada Umar, negeri ini tidak cocok dihuni oleh hewan unta, maka beliau menaiki kuda. Tetapi setelah melepas semua perhiasan dari kuda tersebut dan mengambil pelana yang indah di atas punggung kuda itu, begitu pula dengan kantung pelananya. Kemudian menggantinya dengan kain katun yang ia biasa gunakan ketika menunggang kuda hewan-hewan lainnya, serta bantal yang ia pergunakan untuk tidur saat beristirahat di tengah-tengah perjalanan. Pada kunjungannya pertama ke negeri Syam, para komandan pasukan beserta para pejabatnya menyambutnya di pintu kota Al-Quds.
masing-masing dengan menunggang kuda yang mereka beri pelana dari sutra. Ketika Umar melihat pemandangan ini, ia beranjak turun dari tunggangannya, lalu tangannya mengambil tanah dan kerikil, kemudian mendekat ke arah mereka semua sambil berkata, "Secepat itukah kalian terfitnah? Dengan seragam seperti inikah kalian menyambut Umar? Secepat itukah kalian dipalingkan oleh kerakusan dan kemewahan? Dan kalian adalah orang tidak pernah kenyang kecuali sejak 2 tahun terakhir ini. Inilah lelaki yang kesederhanaan dan kerendahan hati bukan menjadi sebuah hobi baginya, tetapi itu semua adalah agama yang dianutnya, fitrah dan amanahnya." Suatu malam ia pernah berjalan di kota Madinah dan bertemu dengan seorang wanita tua berjalan seorang diri membawa sekantung besar air. Lalu ia mendekati wanita itu dan bertanya tentang perkaranya. Akhirnya ia tahu bahwa wanita itu memiliki tanggungan keluarga sangat banyak, sedangkan ia tidak memiliki seorang pun pembantu. Ia sengaja menunggu datangnya gelap malam untuk keluar rumah mengisi kantung airnya. Kemudian Umar pun mengambil kantung air tersebut dan membawanya, sedangkan wanita itu tidak tahu siapa sebenarnya lelaki itu. Sehingga ketika sudah tiba di rumah wanita itu, Umar berkata kepadanya sambil menyerahkan kantung air itu, jika pagi esok menjelang, datanglah kepada Umar, ia akan berimu seorang pembantu. Wanita itu menjawab Umar, ialah orang yang banyak pekerjaannya, di manakah aku bisa menemuinya? Umar pun menyaut, datanglah saja kepadanya, insya Allah engkau akan mendapatinya. Wanita itu pun melakukan perintah Umar. Ketika tiba di hadapan Umar, ia pun terkejut dan berkata, engkaukah Umar? Umar hanya tersenyum saja. Kemudian ia memberinya seorang pembantu dan harta untuk keperluannya. Tidak diragukan jika Amirul Mukminin diberi pilihan antara kesederhanaan serta kerendahan hati dan seluruh perhiasan serta kemewahan dunia, niscaya ia tidak akan mengutamakan sesuatu apapun di atas kesederhanaan dan kerendahan hati itu. Sesungguhnya lelaki yang hidupnya dipenuhi dengan keunggulan, lelaki yang pada masa hidupnya di atas muka bumi telah membukukan berbagai macam kemenangan dan kebahagiaan. Sejak masa mudanya ia biasa bergulat di pasar Ukas melawan para pemuda dan selalu menang atas mereka, sampai kemudian ia masuk Islam dan keislamannya merupakan sebuah kemenangan. Kemudian ia berhijrah dan hijrahnya merupakan pertolongan, sehingga kemudian ia menjadi Amirul Mukminin. Semua penjuru dunia takluk di bawah kakinya. Lelaki ini memiliki kehidupan yang selalu berhasil dan sukses. Kemenangan terbesar, paling cemerlang dan paling kekal baginya adalah sifat kehati-hatian yang agung, yang telah memberi kehidupan manusia secara umum dan kehidupan para pemimpin secara khusus. Suri teladan yang tidak pernah berakhir dan tidak pernah pula luntur. Sebuah teladan yang terwujud dalam diri seorang lelaki, di mana kenikmatan dunia menumpuk di dalam rumahnya dan terkumpul padanya seluruh harta ghanimah. Lalu ia melepaskannya secara baik-baik dan membagikannya kepada seluruh manusia. Lalu ia membagikan kepada mereka semua kebaikannya dan menjauhkan mereka dari keburukannya, sehingga tangannya bersih dari semua kemewahan itu. Mari kita tengok kembali untuk terakhir kalinya sekilas kisah perjalanan hidupnya. Ia yang berlari di waktu zuhur di belakang 2 ekor unta milik kaum muslimin karena takut hilang. Ia yang membungkukkan punggungnya di atas panci saat memasak makanan untuk wanita asing yang mengalami kesusahan saat melahirkan. Ia yang menghadapi berbagai utusan dari penjuru dunia di atas pepasiran dan di bawah pohon kurma, utusan yang datang untuk menjadi pengikutnya. Mereka mencari sebuah negara baru yang dibangun dan dirancang oleh Umar. Atau ia yang berdiri di atas mimbar untuk berkhutbah di hadapan kaum muslimin, mengingatkan mereka kepada Allah menggunakan pakaian yang ditambal dengan 21 tambalan atau bahkan lebih. Setelah itu semua masih adakah sesuatu yang perlu disampaikan? Astagfirullah. Bahkan apa yang sekarang dapat kita tuliskan setelah banyak cerita yang kita sampaikan sebelumnya, cukuplah bagi kita saat-saat bahagia yang kita alami bersamanya. Hendaknya kita sudah merasa puas sebelum nafas kita berhenti, dengan langkah-langkah yang menyenangkan ketika kita telusuri seorang lelaki yang paling unggul pada zamannya. Jika kita benar-benar ingin menyampaikan kekaguman yang luar biasa, hendaknya kita memenuhi hidup ini dengan kesusahan yang tidak disukai oleh siapapun dan tidak disanggupi oleh jiwa manapun. Cukuplah bagi kita pada akhir lembaran ini menyimak perkataan Abdullah bin Mas'ud. Sungguh hebat Ibnu Khattab. Manusia macam apakah ia? Baik, itu yang dapat kita bacakan. Semoga ada manfaatnya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.